Rocky Pak Prabowo yang langsung membypass kasus ini langsung melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Apakah beliau ini mencium atau mendapatkan info ini kalau dibiarkan berlarut itu bisa eskalatif gitu dan bisa berbahaya? Saya menduga dan menganalisis bahwa Pak Prabowo sebagai presiden tentu dapat laporan intelijen, laporan langsung dari lapangan tentang keresahan rakyat, tentang ormas-ormas yang mulai nyari asap untuk dikipas-kipas menjadi api misalnya tuh. Jadi semua ini betul-betul pengalaman unik di era pertama Pak Prabowo, yaitu ada proyek strategis nasional yang bermasalah. Kaitan-kaitan itu yang mesti kita tunjukkan. Apakah itu bagian dari proyek strategis nasional, pagar itu. Tetapi yang jelas rakyat sudah bereaksi, LSM sudah bereaksi itu. Dan itu berarti ada masalah besar di situ. Dan kita tahu bahwa Banten ini itu punya semacam energi politik yang tinggi untuk melakukan perlawanan rakyat terhadap ketidakkesenangan dari zaman revolusi. Di situ tempat saya kira itu juga tempat Tan Malaka mempersiapkan rencana-rencana politik untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu di tahun 45 tidak boleh atas hadiah dari Jepang. Kira-kira kita mengerti juga itu adalah tempat Tan Malaka memantau, karena Tan Malaka dulu bersembunyi di daerah Banten sana, di tempat itu tuh yang kemudian jadi pantai yang indah sekarang itu kan. Jadi kita melihat bagaimana sejarah akhirnya juga harus kita perhatikan bahwa perjuangan rakyat Banten ini itu ada pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Max Havelaar, ada isu-isu yang menimbulkan semacam koordinasi pikiran bahwa Banten ini itu punya sejarah perlawanan terhadap VOC. Jadi semua isu itu kalau kita lihat faktor kultural ini akan sangat memicu ketegangan politik. Jadi orang akan diingatkan bahwa Banten banyak jawara yang pasti pro rakyat. Nah ini semua yang seharusnya di-maintain, dijaga supaya momentum berbahaya ini tidak meledak menjadi keresahan sosial. Tetapi Pak Prabowo akhirnya mengambil alih semua isu itu ketika isu itu udah di titik didihnya tuh. Nah sekarang kita kembali pada satu prinsip bahwa semua isu tentang PIK ini dimulai dari ditetapkannya PSN sebagai proyek strategis nasional, dan karena itu mendapat keistimewaan. Kapan itu dimulai? Ketika Presiden Jokowi memimpin Republik. Jadi asal usulnya mesti dimulai dari fakta itu.